Bismillahirrahmanirrahim. Pisang, saya memakai pisang jenis pisang wangi ya. Mungkin di daerah lain namanya berbeda. Pisang ini di sini harganya murah, isi 18 biji harganya cuma 13.000. Saya sarankan jika ada, beli yang kulitnya sudah hitam ya, yang benar-benar sudah matang itu biasanya harganya lebih murah, tidak sampai 10.000. Kulitnya hitam tapi tentunya dalamnya yang masih bagus, tidak busuk. Pisang bisa diganti jenis apa saja, yang penting benar-benar matang. Pisang saya memakai 6 biji setara dengan 400 gram. Pisang saya haluskan memakai sendok garpu saja, boleh juga dihaluskan memakai punggung gelas yang bersih. Pisang sengaja saya haluskan tidak terlalu halus agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. Pisang saya sarankan memakai yang benar-benar matang karena nanti hasil seratnya akan lebih bagus dan juga rasanya lebih manis tentunya. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah saya masukkan 175 gram gula pasir, sejumput garam, 2 butir telur. Aduk-aduk sampai gulanya menjadi larut saja. Bisa juga diaduk memakai sendok garpu. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Pisang jika ingin lebih halus lagi bisa dihaluskan memakai blender ya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Aduk-aduk sampai pisangnya tercampur rata dengan adonan telur. Dengan cara diayak, masukkan 230 gram tepung terigu. Tambahkan juga 1 sendok teh soda kue. Soda kue pakai yang kualitas bagus ya, agar nanti hasil bolunya tidak getir atau pahit. Aduk lagi sampai tepung terigunya tercampur rata dengan adonan. 75 ml minyak goreng. Jika ingin bisa diganti dengan margarin cair, tapi untuk hasilnya akan lebih lembut jika memakai minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai minyak gorengnya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang saja. Loyang saya memakai diameter 22 cm, tinggi 7 cm. Loyang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Diaduk rata kemudian dibuat olesan. Olesan bisa juga menggunakan minyak goreng saja. Loyang saya sengaja menggunakan ukuran besar ya, agar nanti hasil bolunya itu lebih lebar dan nanti dipotong bisa jadi banyak. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Tutup pengukus, beri alas kain bersih agar nanti airnya tidak menetes pada bolunya. Kukus bolu selama kurang lebih 30 menit. Ini ya untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat montok dan serat pisangnya juga sudah terlihat. Saat mengukus apinya juga jangan terlalu kebesaran, nanti bolunya bisa merekah. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Tentunya jangan kekecilan juga apinya ya saat mengukus karena nanti bolunya juga tidak mengembang dengan sempurna. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Keluarkan bolu saat uap panasnya sudah berkurang. Masya Allah, hasilnya benar-benar mulus. Biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu. Jika ingin dijual satuan atau tidak dipotong, bisa dikemas dalam wadah, kemas
secantik mungkin ya, bisa memakai mika atau karton. Sekarang banyak tersedia di toko bahan kue, berbagai macam wadah bolu. Untuk ukuran tentunya disesuaikan dengan bolunya ya. Dan untuk harga bisa disesuaikan dengan harga bahan atau harga pasar di daerah masing-masing. Karena tiap daerah tentunya harganya pasti berbeda-beda. Ini modalnya ekonomis ya, dan tentunya cocok banget untuk ide jualan karena bikinnya juga sangat mudah dan anti gagal. Bahannya juga mudah sekali didapatkan. Meskipun hanya memakai 2 telur, hasilnya ini lumayan besar dan rasanya jangan khawatir, tetap enak. Saya 125 gram tepung terigu setara dengan 12,5 sendok makan cembung. Jadi takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Tepung saya memakai tepung terigu protein sedang. Per sendok makannya setara dengan 10 gram. 2,5 sendok makan tepung maizena setara dengan 25 gram. 1 saset susu bubuk, boleh tidak pakai ya jika tidak suka. Setengah sendok teh baking powder. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil, jadi nanti hasil bolunya lembut. Aduk rata semua bahannya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah, masukkan 100 gram gula pasir setara dengan kurang lebih 7 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 15 gram. 2 butir telur. 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Sejumput garam atau sesuai selera. 1 sendok TSP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml, bisa diganti dengan susu cair, tapi jika ingin lebih ekonomis bisa diganti dengan air biasa. Mixer kembali sampai santan dan adonannya tercampur rata. Setelah santan dan adonannya tercampur dengan rata, masukkan campuran tepungnya tadi, masukkan bertahap sedikit demi sedikit sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua tepungnya dimasukkan mixer sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Setelah itu tambahkan 50 ml minyak goreng. Untuk minyak goreng bisa diganti dengan margarin ya, sebanyak 100 gram yang dicairkan atau sebanyak 100 ml. Mixer adonan sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Untuk motifnya saya ambil sebanyak kurang lebih 1 sendok makan adonan.
Saya bagi menjadi 2 ya, yang 1 sendok makan tadi, 1 bagian saya kasih pewarna merah, dan 1 bagian lagi saya kasih pewarna hijau. Untuk motif tentunya warna dan bentuknya nanti disesuaikan saja dengan selera masing-masing, atau bisa juga diganti dengan topping kesukaan. Adonan yang banyak saya tambahkan secukupnya pasta pandan, lalu saya aduk balik untuk mencampur pasta pandan dan adonannya. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Masukkan adonan yang banyak tadi. Untuk loyang tentunya sudah saya oles dengan bahan olesan, yaitu Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin dicampur rata lalu dibuat untuk olesan. Ratakan adonannya dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate. Dengan punggung sendok teh saya berikan motif bunga dengan adonan merahnya tadi ya. Untuk motif tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk bagian tengah dan nanti tangkainya tentunya kita beri adonan yang warna hijau tadi. Panci sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 25 sampai 30 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing, karena tiap panci ataupun oven karakternya pasti berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang melebihi cetakannya dan juga tidak kosong ya. Atasnya juga kering. Jika atasnya ingin lebih mulus lagi, maka kurangi besar apinya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya terlihat mulus, bolunya juga terlihat tinggi, dan juga warnanya sangat cantik. Setelah bolu benar-benar dingin, lalu kita kemas ya jika bolunya untuk ide jualan. Saat mengemas, pastikan bolu benar-benar dingin agar nanti bolunya awet dan tidak mudah berjamur. Mika, saya memakai mika ukuran 18. Sudah tampil istimewa ya bolunya dengan cara dimasukkan ke dalam mika seperti ini. Untuk jenis loyang yang saya pakai ini hasil bolunya akan tinggi. Jika ingin hasil bolunya lebih pendek dan lebar, tentunya pakailah loyang yang diameter atas bawahnya sama. Alhamdulillah hasil bolunya, teksturnya dan juga warnanya sudah terlihat sangat lembut. Wangi pandan, gurih susu dan santannya sangat tercium. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, rasanya benar-benar nikmat.